Di sini kita belajarnya itu di ayat yang pendek-pendek saja supaya durasinya itu tidak terlalu lama. Karena saudara semuanya yang di rumah pasti memiliki kesibukan, kemudian masih menyempatkan waktunya untuk belajar Al-Quran. Itu sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Namanya matobi'i, panjangnya 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Berjumpa dengan nun sukun atau berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin, maka perhatikan huruf di depannya, maka terjadilah suatu hukum tajwid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saudara semuanya yang ada di rumah senantiasa dalam keadaan sehat, dipermudah segala urusannya, dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah saudara semuanya, kita kali ini kembali lagi belajar membaca Al-Quran dan juga tajwidnya. Di sini kami akan terus berupaya untuk membantu saudara semuanya, sehingga harapan kami saudara semuanya dapat secepatnya lancar dalam membaca Al-Quran, kemudian juga dapat memahami ilmu tajwid dengan sangat mudah. Di sini kita belajarnya itu di ayat yang pendek-pendek saja supaya durasinya itu tidak terlalu lama. Karena saudara semuanya yang di rumah pasti memiliki kesibukan, kemudian masih menyempatkan waktunya untuk belajar Al-Quran. Itu sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Kemudian juga akan kami jelaskan dengan pelan-pelan, kemudian juga dengan detail. Harapan kami saudara semuanya setelah melihat daripada video kami langsung paham dengan tajwid, kemudian dapat praktek dengan sendirinya di rumah. Langsung kita mulai belajar mengajinya. Kita kali ini akan belajar membaca Al-Quran dan tajwidnya pada surah Al-Baqarah ayat 124. Di sini akan kami bacakan terlebih dahulu dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka linnasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdil zalimin. Baik, sekarang kita bahas tentang tajwidnya dengan pelan-pelan. Yang pertama di sini ada huruf ba. Huruf ba ini dia sukun. Nah, perhatikan di samping. Huruf qalqalah itu kan ada 5. Salah satunya adalah huruf ba. Jadi apabila huruf tersebut dia sukun, maka cara bacanya itu dipantulkan. Wa idzib, wa idzib. Nah, jadi huruf ba ini dia mantul. Wa idzib. Qalqalah sughra. Karena dia berada di tengah kalimat. Jadi termasuk pada qalqalah kecil. Jadi pantulannya itu kecil saja. Wa idzib. Nah, seperti itu. La dibaca panjang. Perhatikan tanda mad atau tanda panjang yang di nomor 1 itu. Apabila kita membaca Al-Quran, kemudian apabila berjumpa alif kecil yang berdiri di atas suatu huruf, maka huruf tersebut dibaca panjang. Maka ini huruf lam, di atasnya ada alif kecil, berdiri di atas huruf lam, maka huruf lam dibaca panjang. Pada awalnya namanya matobi'i, pada awalnya. Akan tetapi matobi'i di sini berjumpa dengan huruf hamzah, tapi sudah di lain kalimat. Mana huruf hamzahnya? Ini adalah huruf hamzah. Jadi ketika kita membaca Al-Quran berjumpa dengan alif yang memiliki baris atau memiliki tanda baca seperti ini, maka itu adalah huruf hamzah. Ini namanya berubah menjadi mad jaiz munfasil. Panjangnya itu boleh 4 harokat, boleh 5 harokat, boleh 4 ketukan hingga 5 ketukan panjangnya. Wa idzibtala
Ibrahi. Nah. Kemudian ini huruf ba dia sukun kembali. Ini penjelasannya sama dengan huruf ba yang ini nih. Nah. Perhatikan di samping, huruf qalqalah ada 5. Salah satunya huruf ba, apabila dia sukun maka dipantulkan. Ini huruf ba dipantulkan. Nah, termasuk pada qalqalah sughra karena dia berada di tengah kalimat. Ibrahi. Nah, seperti itu. Kemudian perhatikan ro dengan hi ini sama penjelasannya itu kurang lebih ya. Perhatikan tanda mad atau tanda panjang yang di nomor 1 dan juga yang di nomor 2. Fokus tanda mad di nomor 1 dan nomor 2. Apabila kita membaca Al-Quran berjumpa dengan alif kecil yang berdiri di atas suatu huruf, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini huruf ro, di atasnya ada alif kecil berdiri di atasnya, maka huruf ro dibaca panjang. Kemudian ini huruf H. Fokus yang tanda mad nomor 2. Apabila kita membaca Al-Quran berjumpa dengan alif kecil yang berdiri di bawah suatu huruf, maka huruf tersebut dibaca panjang. Tadi ini huruf ro, alif kecilnya di atas. Huruf H, alif kecilnya di bawah, maka kedua-dua huruf ini dibaca panjang. Namanya mad tabi'i, panjangnya 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Ibrahim rabbuhu. Perhatikan tanda mad di nomor 3. Apabila kita membaca Al-Quran kemudian berjumpa dengan tanda baca dhammah tapi dia terbalik, maka huruf yang memiliki dhammah terbalik di atasnya dibaca panjang. Ini huruf H, di atasnya ada dhammah terbalik. Nah, perhatikan nih. Nah, tanda baca dhammah itu kan seperti ini nih ya. Perhatikan tanda kursor kami. Tapi di atas huruf H tanda dhammahnya itu terbalik. Maka huruf H dibaca panjang. Ini namanya mad silah qasirah. Bukan mad tabi tapi mad silah qasirah. Karena ada hak domir yang dipanjangkan, atau cara mudahnya karena ada dhammah terbalik yang berdiri di atas huruf H. Panjangnya itu sama dengan mad tabi'i 2 harakat atau kira-kira 2 ketukan. Rabbuhu bikalima ma. Perhatikan lagi tanda mad di nomor 1. Apabila kita membaca Al-Quran kemudian berjumpa dengan alif kecil yang berdiri di atas suatu huruf, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini huruf mim, di atasnya ada alif kecil berdiri di atas huruf mim, maka huruf mim dibaca panjang. Namanya mad tabi'i, panjangnya 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Bikalimatin. Tanda baca tanwin berjumpa dengan huruf fa. Nah, namun sebelum itu perhatikan dulu di samping. Apabila kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf nun sukun atau berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin. Tanda baca tanwin itu ada 3. Baris 2 di atas namanya fathah tain, baris 2 di bawah seperti ini namanya kasroh tain, kemudian yang satunya itu namanya dhammah tain. Kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan nun sukun atau berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin, maka perhatikan huruf di depannya, maka terjadilah suatu hukum tajwid. Contohnya itu seperti ini. Ini tanwin. Nah, perhatikan huruf di depannya. Huruf di depan tanwin ini adalah huruf fa. Ini tanwin, di depannya huruf fa. Perhatikan di samping. Huruf fa termasuk kepada huruf ikhfa hakiki awsat. Jadi cara bacanya itu didengungkan, kemudian juga disamarkan dan juga didengungkan. Bikalimatin. Nah, seperti itu. Jangan dibaca bikalimatin, nah, itu salah. Tapi seimbang samar dan dengungnya. Bikalimatin. Nah, seperti itu. Di tengah-tengah karena dia ausat. Nah, seperti itu. Didengungkan itu suaranya itu kita panjangkan atau kita tahan kira-kira 2 ketukan atau 2 harokat. Bikalimatin fa'atammahun. Nah, kemudian perhatikan lagi di samping, di sini ada huruf mim bertasydid. Perhatikan di samping, huruf mim bertasydid dan juga huruf nun bertasydid. Nah, ini huruf nun bertasydid, ini huruf mim bertasydid. Maka hukumnya adalah gunnah musyaddadah. Kalau berjumpa huruf mim bertasydid atau huruf nun bertasydid itu hukumnya gunnah musyaddadah. Nah, kalau di belakangnya ini, di belakang huruf mimnya ini dia hurufnya berbaris fathah, berbaris kasrah atau berbaris dhammah. Nah, seperti itu. Atau seperti ini, nun bertasydid di belakangnya hurufnya berbaris kasrah, berbaris fathah atau berbaris dhammah, maka gunnah musyaddadah. Ini huruf mim bertasydid.
Nah, di belakangnya berbaris fathah berarti gunnah musyaddadah. Ini nun bertasydid, di belakangnya berbaris dhammah berarti gunnah musyaddadah. Kalau masih bingung nama hukumnya itu tidak perlu diingat terlebih dahulu. Nah, yang penting cara bacanya tahu. Apabila ada nun bertasydid, ada mim bertasydid, cara bacanya itu pasti didengungkan seperti itu. Gunnah musyaddadah panjangnya 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Tapi untuk gunnah musyaddadah itu boleh dipanjangkan atau didengungkan hingga 3 harokat atau kira-kira 3 ketukan. Fa'atammahun. Nah, kemudian ini kita baca hun. Jangan dibaca hunna, tapi dimatikan huruf nunnya dimatikan. Hunna seperti itu. Kenapa huruf nun kok dimatikan atau disukunkan? Ketika kita membaca Al-Quran, kemudian berjumpa dengan huruf yang tidak dibaca panjang, maka huruf tersebut harus kita sukunkan. Huruf nun tidak dibaca panjang, kita berhenti pada huruf nun, maka huruf nun harus disukunkan. Fa'atammahun. Kemudian di sini ada tanda waqaf, qaf dengan lam, yang bermakna al-waqfu aula. Jadi maksudnya kita berhenti di sini, berhenti atau berwakaf pada huruf nun ini itu lebih utama daripada kita sambung bacanya seperti itu. Tapi kalau misalkan kita tidak berhenti pada huruf nun, kita lanjutkan bacanya juga tidak apa-apa. Tapi kita berhenti pada huruf nun itu lebih utama. Kemudian huruf qaf dibaca panjang. Perhatikan rumus matobi'i yang di kotak warna merah. Apabila kita membaca Al-Quran kemudian berjumpa dengan alif, mana huruf alifnya? Ini adalah huruf alif nih, huruf qaf, huruf alif yang disambung dengan huruf qaf. Kemudian apabila huruf yang posisinya tepat berada di belakang huruf alif, apabila dia berbaris ke atas maka dibaca panjang. Maka huruf qaf dibaca panjang karena posisinya tepat berada di belakang huruf alif dan huruf qafnya berbaris ke atas. Matobi'i panjangnya 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Qala inni. Kemudian ini huruf nun bertasydid. Hukumnya gunnah musyaddadah. Sudah kami terangkan tadi di sini. Panjangnya itu, dengungnya itu 2 harokat hingga 3 harokat. Inni. Kemudian perhatikan lagi rumus matobi'i yang di kotak warna hijau. Apabila kita membaca Al-Quran kemudian berjumpa dengan huruf ya sukun. Nah ini huruf ya, kemudian ini sukun. Perhatikan kursor kami. Kemudian apabila huruf yang posisinya tepat berada di belakang huruf ya sukun, apabila dia berbaris ke bawah maka dibaca panjang. Maka huruf nun dibaca panjang karena berbaris ke bawah dan posisinya tepat berada di belakang huruf ya sukun. Matobi'i panjangnya 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Inni. Nah, seperti itu. Ja, ini penjelasannya sama dengan ko ini tadi. Matobi'i panjangnya 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Inni ja'iluka linnas. Ini nun bertasydid. Hukumnya gunnah musyaddadah. Nah, penjelasannya sama dengan yang ini tadi dan dengan yang di atas ini tadi. Panjangnya itu 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Linnas. Nah, didengungkan seperti itu. Kemudian nun. Nah, nun ini dibaca panjang. Nah, kami ulangi lagi. Perhatikan lagi rumus matobi yang di kotak warna merah. Apabila kita membaca Al-Quran berjumpa dengan alif, mana alifnya? Ini alif yang disambung dengan huruf nun. Huruf nun dibaca panjang. Perhatikan rumus matobi'i yang di kotak warna merah. Apabila kita membaca Al-Quran kemudian berjumpa dengan huruf alif, apabila huruf yang posisinya tepat berada di belakang huruf alif, apabila dia berbaris ke atas maka dibaca panjang. Maka huruf nun dibaca panjang karena dia berbaris ke atas dan posisinya tepat berada di belakang huruf alif. Matobi'i panjangnya 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Linnasi imama. Ma juga dibaca panjang. Penjelasannya sama dengan huruf nun ini tadi. Karena di sini ada alif, kemudian huruf mimnya berbaris ke atas. Matobi'i panjangnya 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan.
imama. Kemudian ma, dia ini tanwin, seharusnya kan dibaca man, tapi kalau kita berhenti pada huruf mim ini, maka huruf mim ini dibaca panjang, kemudian n-nya dihilangkan, jadi dibaca imama. Ini namanya mad iwad. Nah, seperti itu. Kemudian ko dibaca panjang. Ini penjelasannya sama lah dengan huruf nun ini tadi, sama juga dengan huruf qaf yang di belakang ini tadi. Mad tabi'i, karena di sini ada alif, kemudian di belakang alif ada huruf qaf, dia berbaris ke atas. Nah, sesuai dengan rumus mad tabi'i yang di kotak warna merah. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Qala wa min, nun sukun berjumpa dengan huruf dzal. Tadi sudah kami jelaskan di awal, apabila kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf nun sukun atau berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin, maka lihat-lihat huruf di depannya, terjadilah suatu hukum tajwid. Huruf dzal termasuk kepada huruf ikhfa hakiki, tergolong kepada ikhfa hakiki ausat. Jadi cara bacanya disamarkan dan juga didengungkan. Wa min dzurriyyati, seperti itu. Kemudian di sini ada huruf ta. Perhatikan lagi rumus mad tabi'i yang di kotak warna hijau. Ketika kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf ya sukun, apabila huruf yang posisinya tepat berada di belakang huruf ya sukun, apabila dia berbaris ke bawah maka dibaca panjang. Ini huruf ya, di belakangnya huruf ta. Huruf ta berbaris ke bawah dan posisinya tepat berada di belakang huruf ya sukun, maka dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Wa min dzurriyyati. Tanda waqaf ini sama dengan ini. Nah, sudah kami jelaskan tadi di atas ini. Qo ini dibaca panjang, penjelasannya sama dengan yang ini tadi. Perhatikan rumus mad tabi'i di kotak warna merah. Qo dibaca panjang karena di sini ada alif, kemudian huruf yang posisinya tepat berada di belakang huruf alif dia berbaris ke atas. Huruf qaf berbaris ke atas, posisinya tepat berada di belakang huruf alif, maka huruf qaf dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Qala la, lam alif dibaca panjang. Perhatikan lagi rumus mad tabi'i yang di kotak warna merah. Karena di sini ada huruf alif, mana huruf alifnya? Ini benderanya, ini huruf alif. Kemudian huruf lam berbaris ke atas, nah maka dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Qala la yana. Perhatikan lagi rumus mad tabi'i yang di kotak warna merah. Huruf nun dibaca panjang. Nah, dibaca panjang karena di sini ada huruf alif, kemudian di belakangnya ada huruf nun. Huruf nunnya berbaris ke atas, karena berbaris ke atas itulah maka dia dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Qala la yanalu ahdil zalimin. Zo dibaca panjang. Perhatikan tanda mad di nomor 1. Ketika kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan alif kecil yang berdiri di atas suatu huruf, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini huruf zo, di atasnya ada alif kecil berdiri di atas huruf zo, maka huruf zo dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Zalimin. Nah, perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak warna hijau. Di sini ada huruf ya sukun, perhatikan tanda panah kami. Ketika kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan huruf ya sukun, kemudian apabila huruf yang posisinya tepat berada di belakang huruf ya sukun, apabila dia berbaris ke bawah maka dibaca panjang. Maka huruf mim dibaca panjang karena berbaris ke bawah dan posisinya tepat berada di belakang huruf ya sukun. Pada awalnya namanya mad tabi'i, kemudian mad tabi'inya di sini berjumpa dengan huruf yang disukunkan atau yang dimatikan. Nah, maka namanya berubah menjadi mad arid li sukun. Panjangnya 2 harokat bisa, 4 harokat bisa, 6 harokat juga bisa. Huruf nun kita sukunkan karena huruf nun tidak dibaca panjang dan kita berhenti pada huruf nun. Jadi dibaca zolimin. Jangan dibaca zolimina, tapi dibaca zolimin. Qala la yanalu ahdil zolimin. Nah, seperti itu. Shadaqallahul azim.